Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, students. Good morning. How are you today? I hope you are doing good and stay healthy. Okay, welcome back with me, with Mr. Aska. Today, we're going to study and discuss the material about simple present tense. Okay, before we start our study, okay, please recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Are you ready, guys? Okay, so let's jump to the material. Simple present tense. Simple present tense is a tense that used to explain something happens now and to talk about repeated action or events. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian saat ini atau kejadian berulang atau tentang fakta. Nah, simple present tense ini adalah tenses yang paling sederhana, paling dasar dan sering digunakan dalam bahasa Inggris. Okay, for the next slide. Okay, formula. Nah, ini rumusnya dari simple present tense. Bahasa Inggris kok ada rumusnya, Sir? Enggak, ini tenang aja, ini enggak sesulit rumus di matematika. Ini sebagai patokan kita dalam membuat tenses simple present ini. Nah, rumusnya yaitu as atau subject plus verb or V, nah, plus object. Subject I, you, we, they ini memakai verb one, ya. Dalam simple present tense itu memakai verb one. Nah, kalau I, you, we, they itu verb one without s or es. Kalau he, she, it, nah, kata ganti orang ketiga he, she, it atau ya tentang seperti dia, terus nama orang dan lain-lain itu verb one-nya ketambahan s or es. Nah, di contoh ini I, you, we, they ini without s ya. I go to the school by bus. Nah, ini berarti verbnya, verb one-nya go ini without s karena dia kata ganti orang pertama yaitu I, you, we, they. Untuk he, she, it ini ketambahan verbnya ketambahan s or es. Nah, he goes to the school by bus. Jadi intinya gampang sekali ya. I, you, we, they tidak memakai s or es, tapi he, she, it itu memakai s or es. Berikutnya, nah, the spelling of verb on the third person. Nah, ini bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga ya, he, she, it. Itu tergantung dari akhiran kata kerja tersebut. Untuk kata kerja berakhiran o, ch, sh, x atau z, ini ditambahkan is. Contohnya go. Nah, huruf akhirnya o. Nah, berarti ketambahan es, berarti goes. Catch menjadi catches, washes, nah, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes. Seperti itu. Untuk kata kerja ya, verb yang berakhiran konsonan y, nah, hilangkan y dan tambahkan is. Nah, maksudnya yang berakhir huruf y bacanya carry, seperti ini di contoh carry itu ditambahkan is. Carry menjadi carries. Study hurufnya berakhiran y tapi kita bacanya i. Study menjadi studies. Worry menjadi worries. Nah, something like that. Oke, sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal y, nah ini bukan berakhiran bukan seperti tadi ya. Kalau tadi hurufnya y tapi bacanya i, kalau ini belakangnya hurufnya y tapi bacanya tetap y. Itu cukup ditambahkan s.
Contohnya play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys. Oke, next slide. Nanti bisa dipahami sendiri ya. Oke, the shapes of simple present tense. There are three shapes ya. The affirmatives, negatives, negative, and interrogative. Affirmative ini adalah kalimat positif. Negatif ya kalimat negatif. Interrogative ini kalimat tanya. Oke, langsung masuk pada rumus dan contohnya. Affirmative yaitu kalimat positif dari simple present tense. Apa itu rumusnya? Nah, S plus verb, S or ES, atau to be plus object. For example, I am a teacher. Nah, I subject, am ini kan to be, a teacher object. You are a student. You subject, are to be students object. Joko Widodo is the president of Indonesia. Nah, Jokowi ini subjeknya, is to be. Nah, rumusnya kan S plus verb atau to be, is to be plus object the president of Indonesia. I teach the students every day ya. I teach the students every day. I subject teach ini verb 1. Nah, without S karena I. Nah, kata ganti orang pertama. Nah, untuk he watches ini, he berarti kata ganti orang ketiga, berarti harus pakai S. Nah, S or ES. Watches karena berakhiran huruf CH, maka he watches new movies every Sunday. Gampang kan? Oke, next slide. Nah, the formula and examples of negative simple present tense. Oke, ini yang negatif. Yang negatif itu biasanya ditambahi done or doesn't sebelum verb. Kalau pakai to be itu setelah to be. Seperti lihat di contohnya, as plus done or doesn't plus verb 1 plus object. Kalau to be itu as plus ismr plus not ya plus object. Nah, bagaimana penggunaan done and doesn't ya? Don't itu kata ganti orang pertama tadi yang a, you, we, they. Kalau doesn't itu untuk yang orang ketiga, he, she, it. Oke. Example, I'm not a teacher. Nah, berarti saya bukan guru. I'm not. To be, karena to be jadi not-nya setelah to be. I am jadi to be not. A teacher object. Yang kedua, I don't teach the students every day. Nah, saya tidak mengajar murid setiap hari. I don't teach ya. Don't sebelum verb karena subjeknya I. Seperti itu. He doesn't watch new movies every Sunday. Nah, he berarti harus pakai doesn't, betul sekali. Doesn't watch, oke. Harus pakai kata kerja pertama without s or es karena sudah ada doesn't. If you feel confused, you can ask me later, okay? Next slide. Interrogative. Interrogative ini kata tanya. Nah, ini mudah, ini tinggal membalik do dan does-nya di depan subjek. Rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. Nah, contohnya, nah kalau to be sama harus di depan. Contohnya ini, is Joko Widodo the President of Indonesia? Nah, berarti is-nya di depan, sama seperti do or does di depan. Untuk membuat kalimat tanya,
Nah, modelnya do atau does-nya ini di depan, oke? Dan to be harus di depan. Are you students? Nah, are di depan, you subject, students object. Do you nomor 3 ya, the third example ini, do you teach students every day? Apakah kamu mengajar murid-murid setiap hari? Yes, I do. Do you? Do sebelum subjek. Do karena subjeknya you, maka pakai do, I, you, we, they. Itu harus diingat-ingat. I, you, we, they untuk do, he, she, it untuk does. Nah nih, yang terakhir ini, does he watch movies every day? Every Sunday? Nah, berarti karena kata ganti orang ketiga, maka dia memakai does. Seperti itu. This is a very easy material ya. You can understand material again and you can play the video again until you understand the material clearly. Nah, okay, thank you. I think enough for today. Yeah, if I have any mistake, please forgive me. And hopefully, this material, this meeting will be beneficial and meaningful for us. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.